Mohon maaf. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Dian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 yang kebetulan belum hadir, Bapak Yusuf. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Fawahyumi. Dan yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Rektor Diawati, serta rekan-rekan dosen yang saya hormati. Terima kasih telah bersabar menunggu untuk kegiatan sosialisasi penggunaan web yang sebenarnya web ini sudah ready, sudah selesai sejak bulan Maret, namun karena masih fokus pada beberapa kegiatan yaitu implementasi Siakat Sevima, maka alhamdulillah hari ini dapat kita realisasikan kegiatannya. Baik, bismillah akan saya mulai. Sebelumnya akan saya share terlebih dahulu tutorialnya. Mas Subur, nggak bisa share. Share. Masih proses, bisa di-download di chat dari Bapak Ibu. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum mendapatkan user dan passwordnya Bapak Ibu, atau sudah semua? Baik, pertama kita buka Pramba kita, buka web browser kita ketikkan alamat URL yang sudah Bapak Ibu miliki. Caranya dengan mengetikkan URL-nya di atas ini Bapak Ibu. Kalau ada koneksi Anda tidak pribadi, langsung aja di bawah, diklik lagi, lanjutkan ke URL yang dimaksud. Nah, ini halaman yang akan tampak
untuk web masing-masing dosen. Nah, ini adalah template yang disediakan, template yang Kemudian mohon izin Bapak. Pak Handoko karena sudah tidak aktif, tolong cari contoh yang lain, misalnya saya misalnya. Oh, ya ini justru karena tidak aktif Pak, Oh, saya gitu. pakai akunnya. Oke, Biar siap. bisa Silakan. Silakan, Bu. Oke. Bapak sudah punya akunnya nggak Pak Firwan? Sudah ada, Bu. Ya, ya, ampun. Sekarang untuk menguprak-uprak misalnya, untuk mengisi web ini kita harus masuk ke bagian admin. Caranya di URL-nya ini Pak, kita slash lagi seperti ini Bapak dan Ibu. Setelah kita slash, kita tuliskan, kita ketikkan wp strip admin seperti ini. Apakah sudah? Lalu kita enter. Nah, ini adalah halaman admin atau halaman yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengolah informasi yang akan kita share pada web masing-masing. Selanjutnya bisa dimasukkan password yang dikirimkan, password underscore masuk. Apakah sudah ada yang tampil halaman pengaturan WP adminnya? Di sini internetnya agak. Nah, seperti ini tampilannya, Bapak Ibu. Sebetulnya menu utama yang biasa digunakan untuk nge-post istilahnya berita di halaman web adalah yang ada tanda pin ini Pak, post ya, biasanya media, ada laman atau page, terus biasanya menggunakan tampilan, mengatur tema, ada juga plugin ini tergantung kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Di sini ada beberapa plugin yang sudah kami pasang yang bisa digunakan tapi juga bisa tidak. Ini ada WooCommerce, ada produk, ada analitik dan pemasaran. Ini tergantung Bapak Ibu akan menggunakan apa tidak. Nah, untuk web dosen yang di UNAS ini kami berikan template semuanya sama dengan pengaturan. Sebentar. Di sini kami berikan fasilitas edit yang lebih mudah dengan menggunakan WP Bakery Backbutter. Tadi kita pergi ke ini Pak ya, kok pergi maksudnya. Kita ini klik yang tadi di halaman di sebelah kiri ini untuk melihat menu lagi, untuk melihat tampilan awal webnya. Sini, apakah sudah? Saya kembalikan dulu.
Nah, tadi kan halamannya seperti ini Bapak-Bapak. Untuk mengedit secara otomatis, kita klik dulu yang sebelah kiri, tulisan nama Bapak Ibu. Yang ada gambar rumahnya itu Bapak. Kita klik. Nah, akan tampil halaman web utama. Dengan menu pengaturan, kita gunakan Edit with WP Bakery with Border. Nah, seperti ini. Dengan WP Bakery ini kita lebih mudah mengedit tampilan utama halaman web kita. Di sini sudah ada, misalkan kita akan mengedit bagian nama yang disediakan di sini. Kita tinggal klik bagian ininya Pak, sampai ketemu ininya Pak ya. Kalau misalnya kita mau edit yang bagian ini, kata handokonnya kita edit nanti akan muncul tulisan kecil edit custom heading itu Pak. Kita klik, nah misalnya namanya saya ganti apa ya Pak? Kita save, di sini otomatis akan berubah. Itu juga dengan yang bagian sini, kalau kita mau merubah sama. Lalu kita save, dan untuk mengupdate supaya ini menjadi permanen, kita klik di bagian kanan atas ada tulisan update, kita update. Nah, ini otomatis akan memperbarui berita yang ada atau keterangan yang ada di halaman depan web kita. Begitu juga dengan mengganti gambar, misalkan di sini akan kita beri informasi atau pengumuman foto, boleh tergantung keperluan masing-masing dari Bapak dan Ibu. Untuk kolom yang di atas ini menambahkan yang sama dengan gambar yang dimaksud. Tetapi kalau ingin mengedit gambarnya pada tanda yang berwarna hijau ini Bapak. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan atau mengedit gambarnya, kita klik di sini. Misalnya saya mau tambahkan unggah berkas dulu, misalnya dari data yang ada di komputer kita. Misalkan ini kita unggah. Kita klik bagian bawahnya add image. Nah, setelah ditambahkan, jangan lupa selalu menyimpan setiap perubahan yang kita lakukan. Kita save change dan update. Nah, sini nanti akan ada tambahan gambar seperti ini. Sama halnya dengan yang di bawah. Untuk melakukan perubahan hanya cukup dengan mengedit tanda hijau.
yang ada di halaman depan web. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu. Mudah Bapak Ibu mengelola web. Yang penting ada informasi dan data yang akan disajikan. Baik, jika tidak ada saya lanjutkan. Budian mohon izin. Nah, iya, Pak Rian. Budian saya coba buka kok tidak muncul ya. Itu sudah saya screen di. Oh, sebentar. Ya, terima kasih. Tidak munculnya di mana, Pak Rian? Sebentar, saya nggak bisa ngecek. Dendi nih Pak Sandi. Bentar, Pak Rian. Tambah. Di bagian mengganti gambar ya Pak Rian ya? Itu mau login, baru mau login. Baru mau login. Masalahnya di mana itu Mas Rian? Ketika diklik ini domainnya sesuai dengan domain priantoro.unas.ac.id/wp-admin munculnya seperti your connection is not private. Oh, itu. Bentar. Oh iya, itu langsung aja Mas Rian, langsung ke bawah itu nanti ada lanjutkan itu Mas Rian. Proses ini ya kemudian ya. Di bawah itu ada tulisan lanjutkan, itu dilanjutkan iya. Aja, langsung masuk ya. Terima kasih. Oke. Bisa Mas Rian? Iya, bisa kemudian sudah masuk. Mas Rian agak ketinggalan, tapi bisa Mas Rian. Biasa ngelola web ya Mas Rian. Halaman ini sebetulnya atau tema ini Bapak Ibu bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Di sini juga disediakan menu untuk mengganti tema. Tapi jika Bapak Ibu ragu-ragu dan merasa cukup dengan tema yang sudah disediakan, tinggal melakukan edit saja dengan menggunakan WP Backer yang disediakan. Kita kembali ke dashboard. Nah, untuk mengganti tema, di sini ada tampilan. Di menu tampilan ini, kita bisa mengganti tema
sesuai dengan selera kita. Jadi caranya tadi kembali ke dashboard, tadi di halaman rumah kita tadi ada tulisan dashboard, kita pilih, akan muncul menu seperti ini lagi. Kita pilih menu tema, tampilan maksud saya. Yang akan muncul adalah seperti ini. Kita coba tambahkan, ada beberapa pilihan tema. Jika kita masih ragu, kita jangan menerapkan, tetapi dengan cara melakukan pratinjau terlebih dahulu. Misalkan, saya ingin mengganti tampilan web saya dengan tema City. Kita pratinjau dulu. Nah, kira-kira nanti tampilan web yang akan saya miliki dengan mengklik tadi tema City adalah seperti ini. Jika kita memang berkenan menggunakan ini, tinggal kita install. Install nanti otomatis akan mengganti tema yang tadi di halaman depan kita lihat. Misalkan saya lebih suka menggunakan tema-tema yang seperti ini, misalkan 2014. Kita lakukan pratinjau dulu. Nah, otomatis nanti kurang lebih tema web kita akan berubah seperti ini. Boleh dicoba-coba. Sekarang saya kembali dulu ke halaman utama web. Nah, di sini ada beberapa widget atau beberapa menu yang sudah dibuat. Dan ini pun juga masih bisa dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di bagian profil. Nah, di bagian profil dengan kita mengedit, jangan lupa saat pindah kita aktifkan dulu kalau mau ingin merubah edit with WP-nya. Nah, di sini kita bisa langsung merubah juga identitas di bagian yang hijau ini ya Bapak Ibu. Misalkan misalnya namanya Handoko. Jika sudah benar, kita tutup. Kami di jabatan struktur. Save change dan update. Jangan lupa save update seperti ini. Mudah ya Bapak Ibu untuk mengelola tampilan web. Ini untuk template yang sudah ditentukan. Juga dengan identitas, misalkan di identitas kita ingin tambahkan keterangan, kita tinggal tambahkan. Di sini ada beberapa elemen yang bisa kita gunakan. Misalkan kita mau menampilkan text block. Di
Misalnya identitas, kita ingin beri keterangan identitas kita bahwa saya adalah seorang dosen. Maka otomatis pada kolom identitas akan berubah seperti yang kita tuliskan tadi. Itu juga di riwayat pendidikan. Di riwayat pendidikan, misalkan yang kita ingin tampilkan adalah gambar atau apa ya? Kalau misalnya gambar, kita tinggal pilih image gallery. Nah, di sini pasti ada menu tambahan untuk menampilkan image. Kita klik gambar yang jika tidak ada gambarnya, kita harus mengunggah dulu. Jika sudah ada, misalnya saya mau pakai gambar yang sudah ada, kita tambahkan add image, section. Gambarnya terlalu besar. Ini juga kita bisa melakukan pengaturan terhadap ukuran gambar ya Bapak Ibu. Seperti ini. Mungkin riwayat pendidikan kita akan menggunakan teks, kita pilih yang teks block. Jadi intinya tampilan pada web kita itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi identitas, riwayat pendidikan, sama dengan riwayat pekerjaan dan mata kuliah bisa kita lakukan dengan klik tambah apa yang akan kita ingin tampilkan. Sampai di sini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan barangkali? Pada bagian home, profil, RPS, silabus maupun kontrak kuliah, cara mengeditnya kita bisa gunakan dengan WP Bakery. Untuk di kolom berita, nah kolom berita kita gunakan editnya tidak menggunakan WP Bakery, tetapi kita kunjungi dashboard lagi. Nah, untuk menambahkan post maksudnya adalah yang ini, Bapak Ibu. Berita terbaru yang akan kita tampilkan, kita harus mengunjungi dashboard dulu. Dashboard di bagian post.
Nah, di post kita klik. Nah, untuk menambahkan informasi terbaru atau post-post terbaru, kita klik tambah baru di sini. Kita tambahkan post baru. Kita berikan judul misalkan kegiatan Nah, kita cek dulu visibilitasnya. Untuk post bisa kita atur public, private, ataupun terlindung sandi. Artinya kalau private yang bisa melihat adalah kita sendiri. Tapi kalau publik semua bisa melihat informasi yang kita berikan. Untuk pakai sandi berarti hanya orang-orang yang diberikan sandi yang bisa mengakses atau melihat informasi yang kita berikan. Jika kita ingin publik, maka klik publik saja. Jika kita ingin melekatkan, artinya supaya post ada pada informasi terbaru di halaman web, kita klik lekatkan. Halaman teratas blog ini langsung otomatis menjadi berita terbaru pada halaman web kita. Kategori ada beberapa kategori yang sudah dibuat, misalkan ini adalah branding. Di kategori juga bisa ditambahkan sendiri oleh Bapak dan Ibu. Misalnya kita mau tambahkan gambar. Misalnya untuk kegiatan ada dokumentasi kegiatan bisa ditambahkan pada bagian ini. Jika kita ingin memberikan kutipan, jika kita membuka komentar atau saat orang mengakses web kita, jika ini kita centang, maka akan langsung otomatis tersedia bagian untuk orang yang melihat melakukan komentar. Jadi jika kita izinkan, maka komentar akan masuk kepada halaman web kita. Jika tidak, maka kita centang. Jika selesai, kita terbitkan. Kita cek bagaimana hasil tampilannya. Seperti ini poster baru yang sudah dilekatkan tadi di halaman web pada bagian berita. Seperti ini. Jika kita masih ingin menyunting, misalkan ada hal-hal yang tertinggal untuk kita informasikan, kita langsung klik sunting postnya. Ini langsung menuju kepada post yang baru saja kita buat. Nah, misalkan sekarang saya klik bagian izinkan komentar dan saya perbarui. Maka kolom komentar akan muncul di halaman kita mau web.
Jadi untuk profil RPS silabus dan kontrak kuliah, kita bisa menggunakan atau mengeditnya dengan menggunakan bagian ini, edit with WP Bakery. Tapi untuk kolom berita, menu berita, kita langsung menuju ke dashboard untuk melakukan atau menambahkan post ataupun page baru di halaman depan web. Sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Budian izin bertanya. Iya, Mas Rian. Budian ini yang tadi misalkan ngepost ya, post baru itu tidak tampil di home ya, Iya, tampilnya di berita Mas Rian. di berita. Oke. Berita. Ini nanti bisa disesuaikan, misalkan Mas Rian mau mengganti tema, boleh Mas Rian. Ini kan template yang disediakan oleh pengelola web di Jember itu, jadi disediakannya seperti ini. Ini kita bisa rubah-rubah sendiri Mas Rian. Atau mungkin berita dilingkan ke bagian home-nya juga bisa Mas Rian. Misalkan di home-nya Berita ini masih belum ada di ini ya, Budian, di menu ya. Yang template yang sudah kita terima masih belum ada di menu ya. ada di menu. Oh, sudah ada di menu. Yang saya nggak ada ya. Oke, nanti Tampilan, iya di tampilan itu Mas Rian ya, kita klik tampilan. Nah, ini menunya. Ini kan bisa ditambahkan. Oh iya ya, saya. Iya. Kemudian. Iya. Jadi misalnya kita mau ganti laman menjadi home atau menu utama, itu bisa kita gantikan di label navigasinya di bagian ini Bapak Ibu. Ini juga bisa diangkat, misalkan seperti ini. Kita simpan. Maka tampilannya berita akan ada di yang paling atas. Untuk merubah bagian yang paling atas ini, berita home profile ini, kita perginya ke dashboard dulu. Di bagian tampilan, kita klik menu. Nah, iya kan? ini ya, ada nyaman Bapak. saya muncul dah. Nyaman saya ini.
Oke, production lah. Alhamdulillah. Matiin Mbak Tejo. Ya. Matiin suaranya. Bagaimana Bapak Ibu, apa masih mencoba-coba? Atau saya terlalu cepat atau bagaimana? Kemudian yang punya saya Ya. ini tidak ada menu berita ya, berarti harus menambahkan sendiri di menu ya. Ya, boleh. Nggak ada? Punya Mas Rian masa nggak ada? Nggak ada berita. Oh, kalau kayak gitu berarti nambahkannya di sini aja Mas Rian. Oh iya. Iya, tambahkan aja ini. Ambil cari yang pos atau yang pos aja. Yang pos tambahkan ke menu. Sebentar Mas Rian. Pilih halaman. Enggak, satu aja. Tahu tersesuai. Ini bisa diganti ya Mas Rian. Seperti itu kalau ingin menambahkan. Disesuaikan dengan kebutuhannya Mas Rian. Kalau memang Mas Rian mau pos, yang dipilih pos. Kalau out tersesuai, kalau URL yang dipilih. Bagaimana Bapak Ibu, sudah selesai mencobanya? Saya lanjutkan. Ini ada plugin yang terinstall, yaitu WooCommerce ini. Ini adalah, ini bisa digunakan, bisa tidak. Cuman ini sama Pak Iksannya ini ditampilkan. Ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk jualan. Jadi kalau di tambang rumah itu, kalau kita untuk yang kunjungi situs itu larinya langsung ke halaman web, halaman utama. Tapi kalau kunjungi toko, mari kita lihat bersama-sama.
Pak Heldi kok coret-coret. Nah, ini aplikasi tambahan yang bisa digunakan, tapi boleh tidak. Ini ada tampilan WooCommerce, di sini bisa digunakan untuk berjualan barang-barang. Mungkin ini yang menerapkan template-nya karena melihat visi UNAS di bidang entrepreneur, jadi ditambahkan WooCommerce. Mungkin teman-teman yang di bagian ekonomi bisa memanfaatkan layanan WooCommerce pada webnya masing-masing. Ini juga mengeditnya langsung di dashboard-nya. Di WooCommerce, kita bisa, di situ ada menu tambahan, ada pesanan, pelanggan, kupon, laporan, dan pengaturan. Jadi bisa dicoba-coba. Misalkan kita ke pengaturan, tentang toko. Ini hanya menu tambahan yang bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Tapi yang paling utama adalah web utama dosennya, Pak. Jadi intinya untuk memperbarui berita yang harus kita banyak lakukan itu di bagian post, laman, dan di tampilan. Sebelumnya itu aja. Untuk plugin ini sesuai dengan kebutuhan. Ada yang misalkan teman-teman butuh aplikasi yang mendukung kegiatan untuk mengajar, mungkin di sini bisa dicari. Ada beberapa plugin yang mungkin mendukung. Jika situs web yang disediakan oleh kami masih sesuai dengan kebutuhan, ya nggak perlu ditambah-tambahkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu?
Apa perlu saya jelaskan satu-satu lagi untuk di bagian RPS, silabus maupun kontrak kuliah? Ini juga sesuai dengan kebutuhan, barangkali ingin ditambahkan informasi lain selain kontrak kuliah, silabus, dan RPS, bisa tadi ke menu yang tadi ada di pengaturan, di apa, tampilan, maksud saya di tampilan, ke menu. Jika menu-menu yang disajikan di halaman depan web tidak sesuai, maka kita bisa hapus. Misalkan untuk RPS tidak diperlukan, kita bisa singkirkan. Misalkan saya nggak butuh RPS ditampilkan, misalkan ya kita singkirkan saja. Kita simpan. Nah, di bagian menu tadi, jika bagian RPS kita buang, maka tidak akan tampil lagi di halaman utama web. Bu Dian, Iya. di kampus 2 ini sama teman-teman masih belum bisa masuk, Bu Dian. Apa karena terkendala jaringan punya Pak Eldi, Bu Hija juga nggak bisa. Jadi Untuk masih yang, ya, kalau yang untuk Bu Vidya memang belum selesai dibuatkan akunnya Pak, karena kan baru kemarin konfirmasi Pak untuk menggantikan yang Pak Handoko. iya. Kalau yang Pak Heldi, di mana kesulitannya Pak? Apa nggak bisa masuk di alamat yang sudah dilewat surat itu kemarin, kan kita ini ya dikasih apa alamat itu, terus kita nggak bisa masuk itu, Bu. Oh, mungkin sama kasusnya dengan Mas Rian tadi, itu langsung dilewati aja Pak. Lewati maksudnya nggak usah. Di bagian bawah itu Pak, di scroll di bagian bawah itu ada tulis lewati, langsung aja masuk. Maksudnya artinya tetap masuk ke alamat itu Pak. Bentar aja coba, Bu. Untuk punya Pak Dodi nggak ada masalah ya Pak? Ya Bu, tidak ada masalah, mungkin ini terkendala jaringan saja, Bu. Nanti kita terus coba. Nggak masalah Pak, jadi dicoba-coba aja nggak Ya, apa-apa. siap. Ya. Nanti kan itu bisa dihapus. Jadi untuk Bapak Ibu dosen, untuk web ini kan milik kita sendiri, jadi kita bisa merubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ada kesalahan yang apa-apa diperbaiki. Jadi tidak terlalu kaku, tidak seperti sistem yang sudah. Berarti kita bisa memanajemen sendiri ya Bu, ya web ini ya Bu. Boleh, Ya? boleh Pak, boleh Pak, boleh. Jadi tidak seperti sistem kayak Sevima, kita utak-utak akan berpengaruh dengan kinerja sistem yang lain ya, gitu. sistem Iya, yang lain. kalau web ini kan bebas Pak, jadi misalkan salah ya dihapus, nanti kita tambahkan lagi. Saya kan khawatirnya kalau kita salah gitu mempengaruhi sama web teman-teman yang lain. Oh, enggak server Pak, itu enggak. mungkin. Enggak ya? Tidak Pak, tidak. Iya, makasih Bu Dian. Iya, siap Pak.
Jadi intinya Bapak Ibu, untuk web yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu pada bagian profil, silabus, kontrak kuliah, ataupun RPS, bisa dilakukan edit menggunakan WP Bakery Page Builder yang ada di bagian kanan atas ini. Tapi khusus untuk bagian berita, karena ada post, komentar, dan lain-lain, ini harus mengeditnya di bagian dashboard. Di bagian dashboard, untuk menambahkan post terbaru, kita klik bagian post. Saya ulangi lagi. Mungkin jangan terlalu terpengaruh dengan banyaknya tulisan di dalam pengaturan ini. Yang penting kita tahu, oh, untuk menambahkan post baru, kita cari di sini yang tulisannya tambah post, tambah baru. Kita tuliskan judulnya. Saya ulangi, barangkali mungkin. Ini kita ingin tampilkannya di kiri, kanan, atau ini hanya pengaturan, nanti bisa dicek misalkan, oh ternyata tidak sesuai kalau ini di bagian ini, saya pengennya di bagian kanan. Jadi kalau kita ingin menambahkan header, ini warnanya, ini bisa diotak-atik nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, terus yang harus diperhatikan yang kedua, setelah kita menambahkan judul dan hal-hal lain tadi yang harus ditambahkan sesuai kebutuhan, kita pergi ke post, kita cek visibilitasnya. Jika kita ingin post yang kita buat bersifat privat, kita tinggal klik privat. Jika ingin terlindungi sandi karena beberapa teman kita saja yang ingin mengaksesnya, kita berikan sandi. Saya pilih publik. Jika kita ingin melekatkan post terbaru pada bagian teratas, kita pilih lekatkan pada laman teratas blog. Ini kategori sebetulnya bisa kita buat nanti di kategori apa. Ini sudah ada, nanti ini bisa dirubah dengan menambahkan kategori baru. Tagnya misalkan tunas kita. Kita menambahkan gambar misalkan. Berikan kutipan atau ringkasan di sini. Jika kita mengizinkan adanya komentar, kita centang. Jika tidak usah kita centang. Setelah selesai semuanya, kita terbitkan. Untuk mengecek, kita bisa lihat di tampilan bawah ini ada tulisan post diterbitkan dan tampilkan post. Ini kita cek yang sudah kita buat. Nah, ini adalah post yang baru saja kita buat. Post sebelumnya langsung ada di bawahnya. Ini untuk bagian post. Kita kembali lagi ke dashboard. Misalnya kita ingin mengupload gambar saja, tambahkan media. Nah,
kira-kira seperti itu. Kita harus pilih berkas, kita tambahkan media yang ingin kita tampilkan sebagai library kita. Waalaikumsalam. Kemudian itu saya kirim gambar ya ke WA. Itu mohon dicek. Punya saya munculnya seperti itu, Bu Dian. Iya Pak, sebentar. Nah, iya Pak. Ini di lanjutan itu Pak, langsung diklik aja Pak. Bentar ya, Wet, ya. Lanjutkan. Terus sembunyikan lanjutan. Lanjut, Bu. Koneksi Anda tidak pribadi begitu. Ya, Lanjutkan ke lanjutkan Dodik aja Pak. Ekonas ya. Iya, iya, betul. Ingat duduk. Masih konfirmasi. Oh. Oh ya sudah masuk Bu. Terima kasih Bu Dian. Ya. Sudah masuk. Berarti Bapak Ini berarti Dodi dari tadi tidak ini ya. Saya mulai tadi muter-muter. Sedih. Tanya malu saya. Sih matanya. Nah, Bu, ini sudah bisa. Nanti tinggal masukkan password. Berarti setiap kali masuk itu ya seperti itu ya Bu. Lanjutkan gitu ya. Nggak bisa langsung. Tidak selalu Pak. Tidak selalu. Oh nggak selalu ya. Tergantung ini juga ya. Atau ini Langsung Bapak masuk Ibu, ini Bu. Ternyata nggak usah mencantumkan ini password sama ini ya username, langsung masuk ke laman website saya nih ya. Iya betul Pak. Ada Tapi nama untuk saya untuk melakukan edit pada webnya itu nanti di atas di URL-nya itu ditambahkan /wp/admin Pak. /wp/admin. wp/admin. Strip atau slash Bu? Strip ya. Miring slash itu, miring. /wp ini Pak, seperti ini Pak. Ya, nggak kelihatan. Ini. Udah kelihatan. Oh gitu, ya. WP/admin ya. Cuma itu. Iya. Tinggal masukkan username dan password. /wp. wp/admin Pak ya. Di enter aja Pak. Nanti kan keluar username untuk memasukkan username dan password. Ini. Set. Ada tulisan 404 ini Bu. Hah? 4. Sorry, this page does not exist nih. Apa sudah benar Pak menuliskannya Pak? Oh, ya Bu, salah Bu. Oh, okay. Sudah muncul Bu Dian. Ya, itu di username-nya dimasukkan Pak. Ya. Ini terekam ya Pak Santoso? Terekam ya? Mungkin nanti yang tertinggal Bapak dan Ibu dosen, ini apa namanya, terekam, nanti bisa saya kirimkan linknya. Karena ini Pak Dodik saja juga baru mengakses, berarti masih belum bisa utak-utak yang tadi saya jelaskan. Sudah Pak Dodik? Hampir selesai. Hampir selesai.
Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ada yang belum bisa mengakses juga. Saya Mbak Dian. Oh, Bu Ika, nggih Bu Ika. Iya, memang baru bisa masuk. Kasusnya sama seperti Pak Dodi. Oh, gitu. Mak saya Bu Ika. tadi sibuk jaga gudang Mbak Dian. Ya, siap Bu Ika. Ya. Ini aja nanti apa rekamannya ini saya kira udah cukup nanti membantu teman-teman untuk melakukan edit pada webnya Bu Ika. Nanti bisa dicoba-coba. Ya, siap Mbak Dian. Iya. Alhamdulillah Iya. Bu Dian punya saya sudah bisa. Terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Nanti saya pelajari pelan-pelan Bu Dian. Siap, Pak. Oke, Pak. Ini mudah, intinya Bapak Ibu, untuk melakukan edit kita tinggal menggunakan fasilitas WP Bakery-nya, itu lebih mudah. Nanti diulang lagi tadi sudah saya jelaskan 2 kali di ini. Jadi pada bagian kecuali pada bagian berita nanti langsung mengunjungi dashboard. Tapi untuk bagian yang profil, HPS itu bisa langsung menggunakan edit WP Bakery. Ini sangat mudah sekali memang untuk pemula, nggak perlu pakai bahasa pemrograman. CSS itu jagonya Pak Santoso itu Pak. Nanti kalau ingin menambahkan yang lebih tema-tema yang lebih ekstrim, yang lebih bagus, bisa langsung konsultasi sama Pak Santoso. Untuk Bapak Ibu dosen dengan menggunakan edit laman menggunakan WP Bakery, saya rasa sudah cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait webnya, bisa langsung menghubungi saya dan Pak Santoso mungkin bisa membantu saya. Bu, nanti mohon dikirim link rekaman Zoom ini ya Bu ya. Nanti kan saya kan tadi fokus ke masuknya gimana gitu. Iya, ya, siap Pak. Ya mempelajari saya pelan-pelan nanti. Terima kasih Bu Dian. Iya, sama-sama Pak. Mungkin dosen UNAS ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dian yang sudah memberikan tutorial terkait setting dari web pribadi untuk dosen masing-masing. Nah, mungkin itu beberapa teori terkait bagaimana kita men-setting web ataupun mengedit web berdasarkan keinginan dan juga apa yang diperlukan di dalam penginformasian terhadap web yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada dasarnya tadi kita sudah melaksanakan sesi tanya jawab. Mungkin sebelum kegiatan sosialisasi ini kami akhiri, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Silakan, kami beri waktu sedikit saja. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk kegiatan sosialisasi ini mungkin bisa kami akhiri karena keterbatasan waktu ya. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasi pengeditan atau setting web pribadi dari dosen masing-masing. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami selaku pemateri. Terima kasih banyak
pertemuan ini kami akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santoso. Sama-sama. Terima kasih, terima kasih. Pak Rudi, Pak Rudi. Hei, apa? Monitor. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Rapat kampus 2. Sama-sama Bapak. Kemudian semuanya. Terima kasih Mas Dodi.